Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Ratnasanti dari Prodi Agribisnis Hortikultura Bio Farmaka. NIREM 0305 190052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan cash flow pada usaha yang sebelumnya sudah dibahas. Pada cash flow sendiri terdapat bagian inflow, outflow, dan juga kriteria investasi. Pada inflow terdapat biaya penjualan, yaitu tahun pertama 30 juta, tahun kedua 30 juta, dan sampai tahun kelima 30 juta. Untuk outflow-nya ada biaya investasi. Biaya investasi ini didapatkan dari penghitungan biaya investasi dan penyusutan di sini. Untuk tahun pertama yaitu 4.750.000, tahun kedua 0, tahun ketiga 0, tahun keempat 1.710.000, tahun kelima 840.000. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap ini didapatkan dari penghitungan biaya tetap, yaitu dari biaya penyusutan dan juga tenaga kerja yang dihasilkan dengan jumlah per tahunnya 15.620.000. Untuk sampai tahun kelima sama. Kemudian biaya variabel. Biaya variabelnya itu didapatkan dari rincian biaya. Ini total biaya variabelnya Rp10.340.000. Kemudian pajak ini didapatkan dari laba. Penghitungan labanya yaitu dengan pajak 10% dihasilkan per tahunnya 404.000. Kemudian net benefit. Net benefit ini yaitu dari penghitungan hasil penjualan dikurangi biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Nah, di sini biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan ini dijumlahkan terlebih dahulu, baru penjualan dikurangi keempat, dihasilkan minus 1.114.000 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua dan seterusnya dapat dihasilkan dari penghitungan cepat saja. Di sini ditarik ke samping dan dihasilkan seperti ini. Kemudian di sini DF-nya ini didapatkan dari tahun pertama dibagi 1 plus ini C17-nya itu 10% dipangkat D5. D5-nya ini tahun pertama dihasilkan 0,91. Kemudian untuk tahun kedua, tahun ketiga sampai seterusnya rumusnya sama, tinggal ditarik aja ke samping kanan seperti ini. Kemudian present value net benefit per tahun ini dihasilkan dari D15-nya itu
net benefit dikali DF-nya ini dihasilkan minus Rp1.012.727. Nah, penghitungannya untuk tahun berikutnya sama saja, tinggal ditarik ke samping kanan. Kemudian ada revenue present value. Di sini menggunakan rumus penjualan dikali DF-nya. Dihasilkan 27.272.727 rupiah. Kemudian untuk tahun berikutnya juga sama, tinggal ditarik ke samping kanan. Dan untuk cost present value-nya menggunakan rumus D17 yaitu DF-nya dikali jumlah dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Dihasilkan 28.285.455 rupiah. Untuk tahun 2, 3, 4, 5 juga sama rumusnya. Kemudian kriteria investasi. Kriteria investasi ini ada gross BC, net BC, IRR, kemudian net present value, payback period atau PP, total biaya investasi, dan kumulatif PV per tahun. Gross BC itu menggunakan rumus sum D19 sampai H19 itu revenue present value. Jumlah dari revenue present value dibagi jumlah cost present value. Dihasilkan 1,07. Kemudian net BC-nya. Net BC-nya menggunakan rumus jumlah dari jumlah dari present value net benefit per tahun pada tahun kedua sampai tahun kelima dibagi present value net benefit per tahun pada tahun ke-1. Nah, dihasilkan 8,6. Di sini untuk pada gross BC-nya untuk Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor 1,07 rupiah. Nah, pada net BC-nya untuk Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih 8,6 rupiah. IRR yaitu menggunakan rumus sama dengan IRR D18 hingga H18. Nah, di sini present value net benefit per tahun dihasilkan 280%. Kemudian net present value. Net present value ini menggunakan rumus jumlah dari present value net benefit per tahun. Dihasilkan 7.701.081,4 rupiah. Kemudian payback period. Payback period ini menggunakan rumus dari G5. G5-nya yaitu ini tahun keempat. Kenapa menggunakan tahun keempat? Karena pada sebelumnya
menghitung total biaya investasi terlebih dahulu, yaitu dari rumus sum jumlah dari biaya investasinya. Dihasilkan 7.300.000. Nah, kemudian kumulatif PV per tahun. Ini diambil dari D18. D18 itu present value net benefit pada tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua menggunakan rumus kumulatif present value tahun pertama tambah present value net benefit tahun kedua, dihasilkan 1.992.231 rupiah. Kemudian untuk tahun ketiga sama, yaitu pada jumlah dari kumulatif PV tahun kedua ditambah present value net benefit tahun ketiga, dihasilkan 4.724.012 rupiah. Untuk tahun keempat dan tahun kelima rumusnya sama. Nah, kemudian dicari payback period. Payback periodnya yaitu menggunakan rumus, di sini total biaya investasinya jumlahnya 7.300.000. Nah, angka atau nilai yang mendekati dari 7.300.000 rupiah itu yaitu pada tahun keempat dengan jumlah 6.039.496. Rumusnya D5 yaitu tahun keempat ditambah D28. D28-nya itu total biaya investasi dikurangi G29. G29-nya itu kumulatif PV tahun keempat dibagi H29 jumlah yang di atas dari total biaya investasi, kemudian dikurangi kumulatif PV tahun keempat. Nah, dihasilkan 4,76. Nah, dari penghitungan PP tersebut, pengembalian investasi dalam usaha ini yaitu pada tahun keempat 4,76 tahun. Nah, kesimpulannya, usaha dikatakan layak dikarenakan PP kurang dari umur usaha itu sendiri. Umur usaha ini itu 5 tahun. Demikian penjelasan dari saya. Ada salah kata atau yang kurang tepat dari penjelasan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.